Haja Suhartina Bohari, SE gelar konferensi pers, membantah bahwa dirinya tidak mengkonsumsi narkoba. Maros, KLTV Indonesia. Wakil Bupati Maros Haja Suhartina Bohari SE, membantah bahwa dirinya tidak mengkonsumsi narkoba. Hal itu merujuk pada pemeriksaan dirinya di BNN Pusat. Hal tersebut disampaikan oleh wanita yang ramah ini kepada wartawan yang hadir pada jumpa pers yang dilaksanakan di Cafe Yellow Maros Minggu tanggal 15 September tahun 2024. Menjawab pertanyaan tentang hal itu, menurut dia bahwa 4 bulan terakhir karena kesibukannya yang padat dan kesehatannya terganggu, maka diakuinya dirinya mengkonsumsi obat tidur yang didapatkan dari dokter rumah sakit Palaloy, RSUD, begitu ucapnya. Menurutnya, hal tersebut ia sampaikan untuk meluruskan pemberitaan yang simpang siur di sejumlah media online. Diakuinya dia mendapat informasi tentang dirinya tidak memenuhi syarat terkait pemeriksaan kesehatan di KPU, tanggal 7 September tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Haja Suhartina SE, menyampaikan kepada warga masyarakat Maros bahwa kita menghadapi persoalan ini dengan kepala dingin dan tidak perlu ada polemik di tengah masyarakat. Sejak mendapat informasi tidak memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan oleh beberapa media online, kata Haja Suhartina Bohari SE, bahwa dia pun menemui keluarga besarnya di Maccopa, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros untuk membicarakan karir politiknya ke depan. Mendengar hal tersebut, keluarga besar Suhartina menyampaikan kepada dirinya, bahwa tak usah maju di kancah politik Maros, lebih baik jadi pengusaha seperti ayahnya, begitu kata dia. Mendengar hal itu, Haja Suhartina Bohari, SE sepertinya ikhlas menerima dinamika politik yang dialami saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, dia berharap kepada warga masyarakat Maros untuk melaksanakan Pilkada Maros dengan aman dan damai dan silahkan memilih sesuai dengan hati nurani masing-masing. Ketika ditanya apakah dirinya dizolimi, menurut wanita yang tangguh ini, tidak ada sama sekali hal seperti itu, hanya isu yang berkembang di tengah masyarakat. Sedangkan hubungan saya dengan Bupati Maros HAS Haidir Syam, SIP, MH bahwa tetap solid dan baik-baik saja, bahkan tadi ketika saya mau datang untuk jumpa pers, di Cafe Yellow, saya sempat menelpon kepada Bupati untuk mendampingi, ketika akan diadakan jumpa pers, namun, karena ada dan sesuatu hal sehingga Bupati tidak sempat hadir. Menjawab pertanyaan tentang calon wakil Bupati Maros yang menggantinya, menurut dia tentu baik orangnya, maka kita berharap kepimpinan mereka ke depan, kita harus mendukung, karena apa yang mereka lakukan yakni tujuannya membangun Kabupaten Maros, yang kita cintai ini ke depan nanti akan lebih baik dari hari ini, jelasnya. Ketika ditanya tentang pemilihan calon Bupati Maros dan Wakil Bupati Maros pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang, kotak kosong akan menang, menurut dia akan menambah biaya buat pemerintah Kabupaten Maros, oleh karena itu sebaiknya jangan karena kasihan rakyat, begitu ucapnya. Menurut dia meski dirinya tidak jadi calon Wakil Bupati Maros tahun 2024 sampai tahun 2029, Partai Golkar tetap mendukung karena keputusan final dari Dewan Pimpinan Pusat, maka oleh karena itu kita harus laksanakan pilkada itu, dengan aman dan damai. Usai menyampaikan hal tersebut, Haja Suhartina Bohari SE, menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan dan tolong menjaga nama baik keluarga. Doakan buat saya, karena saya akan menjalankan tugas sebagai PJ Bupati Maros yakni kurang lebih 2 bulan, tutupnya. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Tim Liputan KLTV Indonesia, Kabiro Maros, Herman Iman, melaporkan. Menanggapi beberapa pemberitaan yang sangat viral, khususnya di Kabupaten Maros, berhubungan dengan tahapan Pilkada Kabupaten Maros. Kemudian yang kedua terkait tahapan yang kini berjalan di KPU Maros,
Dan yang ketiga terkait upaya atau langkah hukum yang kemudian berjalan di Bawaslu Kabupaten Maros. Nah, untuk mempersingkat waktu, mengefisienkan waktu, saya rekan pers yang menyempatkan meluangkan waktu untuk hadir bertatap muka pada kesempatan hari ini. Kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa ada pun maksud dan tujuan tatap muka hari ini yakni untuk menangguh, saya kira kesempatan untuk memberikan klarifikasi ataupun tanggapan langsung oleh Ibu Wakil Bupati Maros, dalam hal ini Ibu Haja Suhartina Buhari. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada beliau. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Maros hari ini tetap semangat. Kepada sahabat-sahabat tugas sekalian, sahabat hati kita, sahabat-sahabatnya Maros, anak-anak mudanya Maros, orang-orangnya Maros, terima kasih banyak pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktu di hari long weekend ini untuk bertemu dengan saya, karena memang 1 minggu ini kayaknya saya mau wanted, jadi orang yang sangat dicari, tapi sebenarnya tidak selalu ada di sini. Cuma mungkin ada sebagian orang yang tidak bisa memantau pergerakan sehingga berpikir bagaimana nih waktu bupati menghilang. Hari ini di kesempatan ini memang mungkin dipikir agak telat kita untuk memberikan pernyataan langsung, tapi banyak hal yang saya pikirkan. Saya melakukan kegiatan hari ini karena pertama sudah ketemu sama semua saudaraku dari Nacopa, Batang Aceh, dari Barandasi. Kita sudah berkumpul mulai Jumat kemarin, malam minggu kemarin, dan sudah ada keputusan dari keluarga akan tindak lanjut apa yang harus saya lakukan ke depannya. Mengenai hasil pemeriksaan KPU, hasil pemeriksaan kesehatan untuk calon wakil bupati berikutnya yang sedang viral beberapa minggu ini, memang perlu banyak yang dijelaskan. Tapi yang perlu kita pahami bersama, mungkin kalau orang-orang Maros dan stay di Maros beberapa bulan terakhir ini, mohon maaf saya dalam situasi yang sangat-sangat tidak tenang karena ada persoalan pribadi dan keluarga, sehingga mungkin berefek pada pemeriksaan kesehatan saya, sehingga menyebabkan saya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil bupati Kabupaten Maros. Hal itu sempat sih membuat saya tegang, sempat membuat saya marah, sempat membuat saya stranger, tapi alhamdulillah keluarga besar saya, anak-anak saya, saudara-saudara saya, dan sahabat-sahabat saya tetap memberikan warning bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Semua harus menjalankan tupoksinya masing-masing, termasuk KPU, Bawaslu, dan semuanya sudah harus menempuh jalan hidup masing-masing. Keputusan apapun yang saya ambil itu adalah keputusan keluarga besar saya, dan kalaupun ada yang mesti disalahkan, salahkan saya saja, karena itulah hasil yang harus keluar dari pemeriksaan kesehatan kemarin. Alhamdulillah, mungkin ke depan saya akan menghabiskan sisa masa jabatan saya sebagai wakil bupati hingga akan ada habis masa jabatan itu pada saat bupati wakil bupati baru yang terpilih nanti dilantik. Mudah-mudahan tetap bisa berkarya, bisa bermanfaat untuk masyarakat Maros. Dan saya selalu mohon maaf atas apapun kegaduhan yang telah terjadi selama beberapa minggu ini. Mungkin itu saja sebatas yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang harus dipertanyakan, silahkan, saya memberi ruang dan waktu. Tidak apa-apa lagi kita bertanya secara vulgar apapun, daripada menjadi pertanyaan yang beban di hati masing-masing dan bertanya kepada orang yang salah sehingga jawabannya makin salah. Sekian, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari KLTV Indonesia setelah saya mendengar penyampaian dari
ibu tadi bahwa pihak keluarganya itu sepertinya pasrah menerima dengan keadaan yang terjadi ini. Tapi saya mau memberi ilustrasi buat ibu. Persoalan ibu ini seperti kapas yang sudah dihambur, dia terbang kemana-mana. Jadi untuk menyatukan lagi itu susah. Ya toh. Habis pertanyaannya saya, apakah ibu tidak ada pikir untuk ke depan karir politiknya ibu, untuk bagaimana supaya persoalannya ibu ini, apa yang ibu akan lakukan supaya persoalan yang sudah menyebar ini seluruh Indonesia, Pak, seluruh Indonesia tahu tentang persoalan ibu, tahu seperti itu. Nah, yang saya mau tanya sama ibu mendengar sama keluarga, artinya keluarga itu dia hanya mau berpikir aman-aman saja karena sebagai warga Maros. Tapi yang saya kesian ini, ibu ini masih punya karir politik untuk ke depan. Ya toh, artinya kalau ibu pasrah dengan keadaan yang sekarang, kalau ibu pasrah dengan keadaan yang sekarang, berarti hancurlah karir politiknya ibu. Ya toh, meskipun kita hari ini melakukan kantor jumpa pers kali ini, bagaimanapun orang yang lebih dulu itu pasti dia lebih unggul. Kita harus akui itu. Artinya kita hanya pengimbang saja yang kita hadir pada hari ini. Habis yang berikut, apa ibu rasa ibu disolimi? Itu pertanyaan. Habis yang berikutnya, apakah hubungan ibu dengan Pak Bupati sekarang baik-baik? Habis pertanyaan yang berikut, apakah ibu pernah dengar informasi sebelum ini informasi ibu, sebelum hasil tes pemeriksaan sudah ada informasi bahwa akan terjadi informasi berita besar yang terjadi di Maros? Saya rasa demikian dulu, Pak. Menyangkut nama baik keluarga besar juga, sehingga memang sih sebenarnya dengan berat hati mereka menganjurkan saya untuk sudah nih jalan, masih ada Ji karirmu ini sampai bulan Februari, masih ada Ji amanah yang mesti kau tanggung jawabi sampai Februari ini. Tidak perlu nih terlalu kekeh terhadap apa yang terjadi dan membantah apa yang sekarang ini sudah beredar. Dengan mengikuti kata anjuran keluarga besar, saya merasa bahwa bukan berarti karir politik itu berakhir, tapi untuk sekarang ini hal yang terbaik dan yang teraman untuk saya jalani adalah ya menunggu, waiting dan menyelesaikan masa jabatan saya sampai Februari, sampai ada bupati, wakil bupati yang baru yang akan dilantik. Nah itu sih. Saya merasa keluargaku pasti berpikiran berat tonji, karena satu-satunya keluarga Ibu Hari yang ada di politik itu sisa saya. Dan memang harapan besar keluarga saya bahwa semoga nanti dengan kita mundur selangkah ini akan ada hal yang lebih ringan kita lakukan dan akan ada hal yang lebih baik lagi yang bisa kita lakukan ke depannya. Karena kalau konfrontif, melawan, berkeras pasti akan sangat berat, tidak berpikiran sehat jadinya. Sehingga bukan berarti bahwa mundur atau berhenti akhir dari karir politik saya. Tidak, insya Allah mudah-mudahan akan lebih bersinar lagi ke depannya. Kalau merasa disolimi, udah Pak, ikhlas tawarkan apapun yang terjadi, ya itulah takdir Tuhan untuk saya. Mudah-mudahan saya ini begini prinsipku Pak, menjadi pejabat publik, apalagi di ranah politik, apalagi sebagai perempuan, dari kendalanya pasti banyak sekali. Setiap kendala masalah yang saya hadapi, saya menganggap bahwa itu Tuhan bantu saya bikin satu anak tangga untuk meniti karir saya menjadi lebih baik lagi. Kalau tidak berpikir begitu Pak, asli sakit kepala jadinya, memikirkan tambah banyak musuh. Jadi ya tawakal saja, ikhlas saja. Kalau ada kritik, ada masalah begitu, introspeksi kembali ke diriku, berarti ada hal yang harus saya lebih perbaiki lagi ke depannya. Hubungan dengan Pak Bupati, alhamdulillah. Kemarin sebenarnya saya sudah sempat menelpon beliau waktu ada di Medan, minta kan ditemani konferensi pers hari ini.
Tapi beliau tidak tahu sudah hadir, sudah pulang atau tidak, tapi ada kayaknya acaranya, sehingga tidak sempat hadir hari ini. Saya sih berusaha untuk selalu berkomunikasi dengan Bapak, dan misalnya nanti hari Selasa kami akan bertemu kembali di kantor Bupati. Masih romantis sih Pak, seperti dulu dengan beliau. Apa lagi? Benar, dan saya tidak akan pulang kalau hasil pemeriksaan yang di provinsi ini tidak bisa saya bandingkan dengan kondisi saya sekarang ini. Dan data dipublish atas permintaan pribadi, data pemeriksaan kesehatan. Kalau saya sih mau dipublish atau tidak dipublish, ya saya ini sebagai sudah menjadi pejabat publik, tidak ada nih kayaknya rahasia pribadi, semua menjadi konsumsi umum. Apapun itu ya terserah mereka mau memanfaatkan data pribadi untuk kegiatan apapun. Karena saya sebagai pejabat publik harus mengikhlaskan diri, karena itulah resiko jabatan, tidak bisa lagi ada yang disimpan-simpan. Langkah yang ditempuh, upaya hukum, kemarin sih saya sempat ada pengacara, kami ada pengacara beberapa dari bantuan teman-teman juga, dan kita memang tetap berupaya bahwa hak kita dikembalikan. Sampai kemarin pun sebenarnya kita sudah ditunggu sama Bawaslu untuk mengajukan keberatan, sehingga kemungkinan besar untuk kembali lagi menjadi wakil bupati itu ada dengan surat rekomendasi Bawaslu ke KPU. Namun terus terang pada saat saya injak gas dalam-dalam, umi saya yang panggil ke rumah, di sana ternyata sudah menunggu saudara-saudara saya, mereka saya, dan menyatakan sikap bahwa ya sudah nih, kita selesaikan sisa masa jabatanmu saja ini, apapun yang terjadi, dan sudah minta wakil nanti saja. Yang penting kau sudah menyatakan sikap bahwa kau benar, kau tidak ada persoalan apapun, dan masyarakat harus tahu dengan saya melakukan konferensi pers ini demi nama baik keluarga besar Haji Buhari. Sehingga saya bismillah tidak melanjutkan kegiatan hukum saya, dan apapun yang menjadi tugas Bawaslu dan KPU silahkan dilanjutkan. Saya pun akan melanjutkan tugas dan fungsi saya sebagai wakil bupati sampai Februari nanti insyaallah. Baru ada konspirasi politik, wallahualam, kita serahkan saja kepada pemirsa dan jangan masih berpikiran negatif. Sekarang kita bersama-sama berpikiran positif saja, karena akan berat rasanya kalau selalu menduga-menduga. Tapi yang namanya tahu tak manusia, ya silahkan saja. Tapi pada dasarnya saya kembalikan kepada diri saya bahwa apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya, ada hikmah di balik ini. Dan kalau nanti ada yang tetap berpikir itu konspirasi politik, ayolah sama-sama sekarang ini kita berpikir positif menuju Maros. Mudah-mudahan nanti pemilunya menjadi lebih seru. Pendapat Ibu terhadap pasangan calon pengganti, wih kenal sekali tuh Mus. Pendapatku ya, kalau itu sudah menjadi pilihan Pak Bupati untuk mendampingi beliau dan menggantikan saya, pastilah ada hal-hal yang lebih bagus, yang lebih baik, dan mudah-mudahan bisa membawa Maros itu menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya tidak bisa berpendapat terhadap orang, karena saya merasa semua orang itu punya kesempatan yang sama, punya sikap yang sama, dan mudah-mudahan punya misi yang baik untuk menjaga Maros ini tetap tenang dan damai. Itu saja mungkin kakak yang bisa saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton di channel KLTV Indonesia. Dukung channel kami dengan subscribe, like, dan share. Dapatkan berita update terbaru di KLTV Indonesia.